Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ilmu Komputer. Perkenalkan, saya Trinita Indarota Bitwarta dengan NIM D12008. Kenalkan, saya Maulana dengan NIM D2010736. Kenalkan, saya Yunus dengan NIM D20666. Kenalkan, saya Salpa dengan NIM D2010724. Kalau begitu, semoga teman-teman bisa menyaksikan video kami dengan baik. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Yunita. Di sini saya akan memperkenalkan Universitas Juanda Bogor kepada teman-teman semua. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang, di sini saya sudah berada di gerbang utama Universitas Juanda Bogor. Nah, Universitas Juanda Bogor ini terletak di Jalan Tol Ciawi nomor 1. Mari kita masuk. Audio Jungle. Baik, sekarang saya sudah berada di depan gedung G yang di dalamnya terdapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan di sebelahnya ada kantor sekretaris administrasi Universitas Juanda Bogor. Audio Jungle. Baik, di belakang saya ini terdapat gedung E dan F yang dimana di dalamnya ada Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Audio Jungle. Baik, selanjutnya di belakang saya ini terdapat gedung B dan D yang dimana di dalam gedung ini terdapat Fakultas Pertanian, Ekonomi Islam, Ilmu Pangan Halal, dan Fakultas Hukum. Baik, di sebelah kanan saya ini terdapat gedung C yang biasa digunakan untuk acara-acara besar seperti seminar dan lain sebagainya. Nah, adapun di sebelah kiri saya terdapat perpustakaan Universitas Juanda Bogor. Mari kita masuk. Audio Jungle. Nah, beginilah kondisi di dalam perpustakaan Universitas Juanda Bogor. Audio Jungle. Adapun di belakang saya selanjutnya ada gedung Rektorat Unida. Selain ada kantor Rektorat Unida di dalamnya, juga terdapat beberapa kelas pascasarjana. Audio Jungle. Nah, sekarang kita berada di Unida Busini Center. Di sana tempat penyimpanan karya-karya dari mahasiswa dan dosen. Lalu di sini ada kantin Universitas Juanda Bogor yang biasa dikunjungi oleh para mahasiswa saat waktu istirahat tiba. Dan yang terakhir di sebelah kanan saya terdapat lapangan yang biasa digunakan untuk berolahraga, dan yang di sebelah kiri saya terdapat tempat yang biasa dikunjungi oleh para mahasiswa untuk bersantai dan berkumpul. Nah, tempat ini biasa mahasiswa sebut dengan istilah DPR yang artinya di bawah pohon rindang. Audio Jungle. Audio Jungle. Saya akan menjelaskan hal umum tentang Visipkom. Yuk ikutin. Dan ini tampilan depan ruangan tata usaha milik Visipkom. Yuk masuk. Audio Jungle. Nah, ini merupakan bagian dalam ruang tata usaha milik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer ini didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1987. Di Visipkom ini terdapat 3 program studi. Yang pertama, Administrasi Publik, Sains Komunikasi, dan Ilmu Komputer. Sekarang saya akan menunjukkan ruang kelas. Audio Jungle. Ruang kelas ini biasanya digunakan oleh mahasiswa Visipkom dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti yang kalian lihat, ruang kelas ini begitu bersih, rapi, dan tentunya nyaman.
Saat ini Visipkom dipimpin oleh Ibu Ginung Pratidina DR AMSI, Ibu Maria Fitria Esos MSI, dan Ibu Irma Purnamasari Esos MSI sebagai Wakil Dekan. Di Visipkom juga terdapat organisasi khusus, yaitu Fun Radio. Fun Radio ini berada di bawah naungan Fakultas. Fun Radio sebagai lembaga komunitas penyiaran. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kita bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Yang dimaksud hardware di sini adalah personal komputer. Ada beberapa fungsi dari software, yaitu 1. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. 2. Software berfungsi dalam mengatur hardware yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. 3. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. 4. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. 5. Software juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasikan sebuah program di dalam komputer. Nah, di sini saya akan menyampaikan alur kerja sistem informasi akademik atau SIAKAD online. Dari mulai proses penginputan mata kuliah, proses verifikasi oleh dosen pembimbing, hingga output dalam bentuk KRS atau Kartu Rencana Studi. Baik, langsung saja kita buka laman website Unida, yaitu unida.ac.id. Dan seperti inilah tampilannya. Jika sudah, langsung kita pilih ikon SIAKAD online. Nah, sudah terbuka, maka silahkan masukkan username, password, dan juga kode yang sudah tersedia. Jika sudah terisi, maka klik bagian login. Dan inilah tampilan SIAKAD online. Tapi sebelum kita mengisi KRS, kita harus melakukan pembayaran SPP terlebih dahulu. Maka silahkan klik bagian pembayaran SPP. Nah, di sana sudah tersedia informasi pembayaran SPP atau petunjuk pembayarannya. Jadi jika sudah melakukan pembayaran SPP, maka langkah selanjutnya adalah pengisian kuesioner. Terdapat 2 penilaian yang harus kita isi. Yang pertama, penilaian umum. Yang kedua, penilaian untuk dosen mata kuliah. Apabila penilaian kuesioner tersebut telah selesai, maka kita bisa langsung mengisi KRS-nya. Langsung saja dibuka bagian Kartu Rencana Studi, dan di sana sudah terdapat 2 pilihan. Yang pertama, KRS reguler, yang kedua, KRS MBKM. Jika teman-teman tidak mengikuti program MBKM tersebut, maka bisa langsung mengisi KRS regulernya. Jika sudah dibuka, maka akan menampilkan berbagai mata kuliah yang bisa kita pilih. Tapi mata kuliah yang bisa dipilih itu harus sesuai dengan semester berapa kita saat ini gitu. Jadi silahkan sesuaikan mata kuliah dengan semester yang sedang dijalani. Jika teman-teman berada di semester 4, maka pilihlah mata kuliah yang ada di semester 4 saja. Nah, jika sudah selesai mengisi KRS tersebut, silahkan hubungi dosen pembimbing masing-masing untuk meminta verifikasi bahwa kita sudah melakukan pengisian KRS. Nah, jika sudah terverifikasi, maka tampilan KRS akan menjadi seperti ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai alur kerja sistem informasi akademik atau SIAKAD online. Salah satu software yang ada di Universitas Juanda Bogor yaitu LMS. LMS ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Adapun LMS ini dapat kita akses di https://unida.ac.id. Berikut ini merupakan tutorial untuk mengakses LMS Unida. LMS Unida ini dapat kita akses di https://unida.ac.id.
Kemudian setelah itu kita dapat mengklik titik 2 di atas. Kemudian kita pilih login. Audio Jungle. Lalu akan muncul tampilan awal dari LMS ini. Kita bisa memasukkan username yang terdiri dari NIM dan juga password. Kemudian kita masuk. Lalu ini merupakan tampilan dari LMS Unida Bogor. Di sini kita dapat scroll ke bawah. Audio Jungle. Nah, di bawah ini merupakan mata kuliah yang sudah kita kontrak sebelumnya. Audio Jungle. Nah, untuk mengakses mata kuliah ini, kita bisa klik View. Nah, di sini terdapat beberapa materi yang sudah dikirim oleh dosen dan dapat di-download oleh mahasiswa. Audio Jungle. Lalu di sini juga terdapat daftar hadir perkuliahan yang terdiri dari daftar hadir universitas dan juga daftar hadir dari fakultas. Audio Jungle. Bagi saudara atau saudari yang ingin melanjutkan program S1 di Universitas Juanda Bogor, kami Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer memiliki 3 program studi. Yang pertama yaitu Administrasi Publik, Sains Komunikasi, dan Ilmu Komputer. Nah, tunggu apa lagi? Yuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Audio Jungle.